Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Wayu Gumilang dari Ibis Marketing. Di sini saya akan menjelaskan 50 problem atau masalah dalam di dunia marketing. Yang pertama itu persaingan yang ketat terhadap developer lain, lokasinya kurang strategis, kurangnya promosi yang efektif, kesulitan mempertahankan hubungan dengan konsumen yang lama, tidak adanya penawaran yang menarik, kendala dalam proses pembiayaan, masalah regulasi atau peraturan yang berubah-ubah di pemerintah, pembangunan yang terlalu lama, kurangnya pilihan fasilitas umum di dalam perumahan, kurangnya dukungan kerjasama pemerintah, perubahan step plan, perubahan harga juga, termasuk pembangunan yang terlalu lama, tantangan membangun kepercayaan konsumen, akses jalan, persaingan pemasaran online, situs makin marak, kesulitan mengukur kesuksesan atau canvassing yang saya lakukan, perubahan yang terjadi dalam proyek Noob, perbedaan antar blok di perumahan, memilih database, mencari ambasador yang produktif, tidak adanya komunitas lingkungan yang nyaman, tidak adanya hubungan yang baik di media lokal, keluhan pelanggan yang tidak ditangani dengan baik, tidak adanya variasi desain yang menarik, persyaratan yang rumit, harga jual terlalu tinggi, tidak adanya minat yang ditawarkan, kenyamanan kantor pemasaran itu sangat diperhatikan. Konsumen kurang jujur, dalam arti kita udah ditanya konsumen kurang jujur. Budget marketing, penolakan konsumen, cara menghadapi konsumen, nah itu after sales ya kita harus diperhatikan. Terus komplainan dari konsumen juga. Terus itu masalah kunci, kita harus cepat. Terus masalah yang di dalam diskusi kantor, terus memastikan konsumen sering di PHP sama gagal cek lokasi, terus cuaca itu sangat mendukung buat kita supaya konsumen itu hadir dalam lokasi tersebut. Untuk solusi permasalahan yang tadi saya sebutkan itu kita harus melakukan evaluasi terhadap strategi pemasaran yang telah dilakukan, identifikasi apa yang bekerja dan apa yang tidak. Terus terlibat dalam komunitas lokal, berpartisipasi dalam kegiatan atau acara-acara tertentu seperti canvassing kayak gitu, jalin kerjasama dengan agen properti atau ambasador yang kita lakukan ya kan. Bekerja sama dengan agen untuk meningkatkan jangkauan terhadap canvassing kita, penjualan kita, cari dukungan pemerintah atau kerjasama dengan instansi yang bergerak di bidang pemerintah itu melakukan canvassing. Terus terlibat dalam komunitas lokal, kita berpartisipasi dalam kegiatan atau komunitas lokal untuk membangun hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar. Jadi kayak RT RW itu harus ada di perumahan supaya ada kenyamanan juga. Kita lakukan promosi di media sosial yang semenarik mungkin supaya pelanggan kita itu tertarik terhadap postingan kita yang telah buat sebelumnya. Jadi jangan sekali untuk menonton lah, diusahain yang semenarik mungkin. Lalu membangun komunikasi yang baik terhadap pelanggan supaya kita dapat dipercaya pelanggan. Tata cara kita menyampaikannya kita harus baik, dan apabila kita ada tawaran yang itu harga promo kita langsung follow up konsumen, selamat pagi ibu, ini kita lagi ada promo untuk
perumahan yang di Terus Milen Cempaka itu dari terima kunci 8 juta menjadi 5 juta kayak gitu. Terus kita tingkatkan kualitas produk yang ada di perumahan, jadi jangan variasi produknya itu jangan itu aja, karena konsumen itu kan kita lebih memilih lah variasi yang bagus mungkin, seminimalis mungkin, biar tingkat pemasaran kita terhadap konsumen itu semakin puas terhadap bangunan perumahan kita. Terus kita buat seperti diskon kayak gitu. Solusinya kita mengeluarkan budget sendiri sih, agar konsumen itu tertarik terhadap produk kita yang kita jualkan, menawarkan diskon juga. Ya seperti kita hadiahin lah buat konsumen, apabila konsumen udah akad ini nanti ada hadiah spesial dari saya. Itu trik saya untuk melakukan booking terhadap konsumen. Kalau apabila perubahan step plan, kita harus cari solusinya itu dengan cara itu, Bu ini punten untuk perubahan step plan karena di sini kita tadinya di sini dan kita berubah di sini, apa Ibu masih berminat untuk di blok ini atau pindah blok? Kalau menurut saya sih Ibu kalau bisa pindah blok tuh sayang Bu, karena blok ini masih bagus lah untuk Ibu, daripada kita pindah blok di sini. Itu janganlah, itu solusi buat saya. Terkait tentang persyaratan yang rumit itu kita sebenarnya umum untuk subsidi ya. Jadi kalau misalnya ada yang sulit kita bantu, kendalanya di mana konsumen, apa kendalanya di sini, ya udah kita bantu, ayo kita bantu. Terus untuk masalah pemberkasan ya kita sangat membantu sekali untuk konsumen lah. Nah untuk akses jalan sendiri kan itu kita masih terlalu kasar ya untuk cek lokasi. Nah diusahain saya tuh Bu untuk akses jalan sih kita nanti ada percepatan kayak gitu. Apabila Ibu untuk kedepannya sih nanti bisalah bagus untuk akses jalannya, nggak seperti aspal, kita pakainya paving block Bu. Jadi jangan khawatir kayak gitu, kita jelasin ke konsumennya. Kalau terkait pembangunan yang lama kita harus follow up juga untuk tim projectnya kapan nih untuk pembangunannya. Paling kalau solusi untuk saya sih ke konsumen itu untuk pembangunan yang ini kurang lebih 3 bulan itu paling cepat Bu. Apabila ibunya terlalu lama ya kita arahin yang ready stock, karena ya wajar lah untuk pembangunan itu kita 3 bulan paling lama. Kalau misalnya konsumen kebutuhannya pengen cepat dihuni ya kita ada nih Bu untuk ready stock kayak gitu. Nah untuk komplainan yang sistem keamanannya kurang ya kita wajar ya, karena namanya perumahan, kita manusia juga, kita tawarin ke konsumennya, Bu tenang Bu, untuk perumahan kami itu kita pakai sistem keamanannya 24 jam. Apabila kita udah full semuanya yang terisi di blok-blok yang udah ada itu pasti nanti ada RT RW nya Bu. Jadi jangan khawatir untuk kemalingan atau yang hal-hal yang semacam nggak diinginkan lah Bu. Untuk lokasi yang kurang strategis menurut saya sih lebih baik cari ya yang tepat lokasi yang strategis, kebutuhan konsumen itu maunya di mana dan punya budget berapa. Kan pilihan kita tuh ada banyak perumahan, jadi kita tawarin yang konsumen mau itu di mana. Kalau misalnya konsumen mau di sini ya kita arahin ke sini. Jadi fokus ke terhadap satu produk itu. Persaingan dalam developer lain itu emang wajar ya. Kita diusahain sih kita harus bagus-bagusin produk kita sama kualitas bangunan kita juga untuk kedepannya, supaya konsumen itu tertarik untuk membelinya terhadap kita. Nah untuk mendapatkan testimoni dari konsumen kita itu harus melayani dengan baik supaya kita dapat testimoni yang lebih baik. Itu aja presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua. Semoga kedepannya menjadi
yang sukses lah, amin ya robbal alamin.